sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Line up kelas dunia, prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Vietnam debut Jay Itzes, jawaban dari Jordi Amat yang absen. Pengamat sepak bola Vietnam ngoceh gak jelas dan endingnya mengejutkan, sering kalah, timnas Indonesia ambisius ungguli Vietnam, cari cara rebut nomor 1 ASEAN. Pada bisa segera perkuat timnas Indonesia, Cruz Margono sudah komunikasi dengan pelatih kiper. Dasar sombong dan brengsek, masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang tak dianggap FIFA jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tak diajak. Nada optimistis Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam, cetak banyak gol dan tidak kebobolan. Line up kelas dunia, prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Vietnam debut Jay Itzes, jawaban dari Jordi Amat yang absen. Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21/3/2024. Pada pertandingan ini, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-3. Lini belakang timnas Indonesia akan ditempati oleh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Bagi Jay Itzes, laga nanti bisa menjadi pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI sejak Desember 2023. Kehadiran Jay Itzes menjadi jawaban dari absennya Jordi Amat yang mengalami cedera. Ketangguhan Jay Itzes sudah teruji bersama klubnya, Venezia FC. Sektor wingback akan dipercayakan kepada Sandy Walsh di sebelah kanan dan Pratama Arhan di kiri. Lini tengah diserahkan kepada duet Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Posisi penyerang diisi Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Yakob Sayuri. Shin Tae-yong berjanji bahwa anak asuhnya akan berusaha tampil maksimal di laga menghadapi Vietnam nanti. Pengamat sepak bola Vietnam ngoceh gak jelas dan endingnya mengejutkan, sering kalah, timnas Indonesia ambisius ungguli Vietnam, cari cara rebut nomor 1 ASEAN. Pakar sepak bola Ha Quang Minh membeberkan perbedaan rivalitas Vietnam dan timnas Indonesia pada masa lampau dengan saat ini. Ia menilai jika pada masa lampau Vietnam sama kuat dengan timnas Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Padahal kalau berbicara persaingan, ketegangan selalu ada dan membandingkan hal seperti itu sangat sulit, kata Ha Quang Minh dilansir dari Soha. Kami hanya melihat Thailand sebagai satu-satunya tantangan di wilayah ini, ujarnya. Ha Quang Minh menilai Vietnam tidak bisa menganggap remeh tim yang lebih rendah. Namun kita tidak bisa menganggap remeh lawan lain meskipun mereka punya poin rendah. Sementara sepak bola Vietnam telah mencapai beberapa prestasi, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa timnas Indonesia yang berkali-kali gagal mengalahkan Vietnam memiliki tekan untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara ASEAN. Dalam konteks seperti itu, setelah berkali-kali gagal menang melawan Vietnam, timnas Indonesia sepertinya berambisi mengungguli kami untuk mencari cara merebut posisi No. 1 di Asia Tenggara, ujarnya.
Ini adalah posisi yang pernah mereka miliki saat berkompetisi secara adil dengan Thailand sebelumnya. Ia menilai tekad timnas Indonesia untuk menjadi yang terbaik juga didukung dengan dukungan supporter Garuda. Apalagi supporter Indonesia selalu lebih semangat dibandingkan supporter lawan tim Vietnam lainnya, kata Hak Quang Minh. Mereka tentu akan menambah api dan membuat pertandingan semakin menegangkan, ujarnya. Pada bisa segera perkuat timnas Indonesia, Chirus Margono sudah komunikasi dengan pelatih kiper. Chirus Margono percaya diri bisa segera memperkuat timnas Indonesia setelah resmi menyandang status warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Dia pun mengaku sudah menjalin kontak dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yo Ojal Hoon. Chirus akhirnya mendapatkan kembali statusnya sebagai WNI setelah melakukan sumpah kewarganegaraannya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis dalam kurung 21 Maret 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dia datang ditemani oleh sang ayah Johan Margono dengan staf ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan. Lebih lanjut, Chirus mengungkapkan dirinya juga telah melakukan kontak dengan pihak PSSI. Bahkan dia sudah berbicara dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yo Ojal Hoon. Kendati demikian, sejauh ini Shin Tae-yong memang belum menunjukkan ketertarikan untuk memanggil Chirus Margono. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih tertarik dengan kiper utama Dallas FC, Maarten Paes, yang proses naturalisasinya belum selesai dan diperkirakan baru bisa membela tim merah putih pada Juni mendatang. Dasar sombong dan brengsek, masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang tak dianggap FIFA jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tak diajak. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @editsaharimaumalaya_ meledek timnas Indonesia yang dinilai mereka tidak dianggap FIFA. Penilaian itu muncul karena tidak ada timnas Indonesia dari 9 negara yang dinotis akun Instagram @FIFAWorldCup. Akun @FIFAWorldCup mengunggah informasi soal 9 negara yang untuk sementara memuncaki klasemen babak kedua fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 9 negara yang dimaksud adalah Qatar yang menempati puncak grup A, Jepang dalam kurung B, Korea Selatan dalam kurung C, Malaysia dalam kurung D, dan Iran dalam kurung E. Lanjut ada Irak di grup F, Arab Saudi dalam kurung G, Uni Emirat Arab dalam kurung H, dan Australia dalam kurung I. Negara-negara di atas memuncaki klasemen sementara fase grup setelah meraup hasil positif di 2 laga awal. Ambil contoh skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia. Timnas Malaysia racikan Kim Pen-gon itu menang 4-3 atas Kyrgyzstan dan menumbangkan Taiwan 1-0 di kandang lawan. Alhasil, timnas Malaysia untuk sementara memuncaki klasemen grup D, unggul 3 angka dari Oman dan Kyrgyzstan di tempat kedua dan ketiga. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Hilangkah dari peredaran FIFA akun TikTok @editsaharimaumalaya_ meledek timnas Indonesia yang dinilai mereka tidak dianggap FIFA. Nada optimistis Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam cetak banyak gol dan tidak kebobolan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumbar nada optimisme jelang laga timnya menjamu timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong bakal berupaya agar timnas Indonesia mencetak banyak gol di laga nanti dan tidak kebobolan.
Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang saat bersua Timnas Vietnam. Sebab di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia hanya mengemas 1 angka. Timnas Indonesia melakukan perubahan setelah Piala Asia. Kami akan berusaha untuk tidak kebobolan dan mencetak banyak gol, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga. Demi mendapatkan hasil maksimal, Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya. Sayangnya, 3 pemain diantaranya tak dapat dimainkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam besok malam. Mereka ialah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Asnawi Mangkualam.